Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para asatidah, yang terhormat para guru pendamping, serta teman-teman dan para hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Tiada kata yang lebih indah, tiada ucapan yang lebih pantas kecuali alunan syukur yang kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita sekalian bisa berkumpul, bermuajah, silaturahmi, thalabul ilmi dalam keadaan iman, keadaan Islam dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang hasanah sehingga membawa manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga senantiasa kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tercatat sebagai umatnya yang mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, perkenankan kami untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini dengan membawakan tema peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, kita sekalian mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan pertama, pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk mengenang jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, untuk menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, untuk menambah kesadaran kita untuk mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang agung yang sudah semestinya harus kita syukuri. Karena lantaran beliaulah kita bisa mengenal iman, mengenal Islam, mengenal antara yang hak dan yang batal, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat, yang merupakan kebutuhan setiap insan. Para hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Para hadirin rahimakumullah, mari kita bayangkan, andai Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi, apa yang akan terjadi? Ya, manusia akan tetap mengalami masa-masa jahiliyah di mana pembunuhan, perjudian, perzinahan sudah menjadi makanan keseharian pada masa itu.
Dan kita tidak akan mengenal iman, mengenal Islam, mengenal antara yang hak dan yang batal, apalagi mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa terutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, segala sesuatu yang tidak sempurna itu kurang bernilai atau bahkan bisa bermadharat. Seperti halnya obat. Jika obat ini tidak diracik sampai sempurna, maka akan berefek buruk pada pengonsumsinya. Begitu pula manusia. Manusia yang akhlaknya kurang sempurna di hadapan Allah tidak ada artinya. Dan bahkan bisa merugikan sesama manusia lainnya. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umurid dunyakum." Artinya, kamu lebih ahli dalam urusan duniamu. Yang dimaksud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabda tersebut adalah bahwa kita lebih ahli dalam mengurusi urusan dunia kita sendiri. Seperti halnya dalam urusan makan. Kita tidak butuh nabi, tidak butuh rasul. Kita tidak butuh Al-Quran, hadis. Contohnya saat kita lapar, secara otomatis kita akan mencari makan. Kita tidak perlu tanya kepada Pak Kiai, Pak Kiai, kalau lapar begini menurut Al-Quran hadis harus kenapa ya? Kita tidak perlu tanya kepada Pak Kiai. Kita sudah pintar urusan tersebut. Yang terpenting menurut Al-Quran hadis, kita harus makan makanan yang halal dan baik. Begitu pula urusan sandang dan papan. Kita tidak perlu Al-Quran hadis dalam urusan tersebut, karena kita sudah pintar urusan tersebut. Yang terpenting menurut Al-Quran hadis, kita harus berpakaian yang sopan dan rapi. Yang dimaksud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabda tersebut adalah bahwa kita sekalian lebih ahli dalam mengurus urusan dunia kita sendiri. Seperti halnya dalam urusan makan. Kita tidak butuh nabi, tidak butuh rasul, tidak butuh Al-Quran hadis. Contohnya saat kita lapar, secara otomatis kita akan mencari makan. Kita tidak perlu tanya ke Pak Kiai, Pak Kiai, saat lapar begini menurut Al-Quran hadis harus kenapa ya? Kita tidak butuh Al-Quran hadis dalam urusan makanan, karena kita sudah pintar-pintar urusan tersebut. Yang terpenting menurut Al-Quran hadis adalah kita harus memakan makanan yang halal dan baik. Begitu juga dalam urusan pakaian dan papan. Kita tidak perlu Al-Quran hadis dalam urusan tersebut. Yang terpenting menurut Al-Quran hadis adalah kita harus berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa ana a'lamu bi umurid dinikum." Artinya, dan aku lebih mengetahui urusan agamamu. Dari sabda tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam urusan agama dan keselamatan dunia dan akhirat kita sangat membutuhkan keberadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya dalam urusan kehidupan setelah kematian. Tidak mungkin kita berpikir sendiri. Dalam hal ini kita sangat membutuhkan Al-Quran hadis. Dan kita wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
karena beliau lebih mengetahui urusan tersebut. Para hadirin rahimakumullah, sudah seharusnya kita mengenang jasa-jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah rasa cinta kita, sekaligus menambah kesadaran kita untuk tetap mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selamat atau tidaknya seorang hamba tergantung seberapa mengikuti ajaran beliau. Para hadirin rahimakumullah, kesimpulannya adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung, yakni diutusnya Rasulullah SAW sebagai pembimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sebagai manusia biasa, tentunya kita tidak bisa membalas jasa-jasa Rasulullah SAW. Dengan diselenggarakannya Maulid Nabi, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membalas jasa-jasa beliau Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.